سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Ma'asyiral muslimin ikhwani rahimakumullah. Suatu ketika sahabat Zaid bin Sabit, beliau ini menunggang kuda. Kemudian dilihatlah oleh Ibnu Abbas. Spontan Ibnu Abbas melihat Zaid bin Sabit yang termasuk ulamanya kalangan para sahabat langsung memegang kendali kudanya untuk menghormati. Kemudian apa yang dikatakan oleh Zaid bin Sabit? La taf'al ya ibna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau lakukan seperti itu wahai anak dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Ibnu Abbas menjawab, hakadza umirna bi ulama'ina. Hakadza umirna an naf'ala bi ulama'ina. Beginilah kami diperintahkan, kami diajari untuk memperlakukan ulama-ulama kami. Jadi menghormati, menyambut, menghormati, mempersilahkan, itu diperintahkan. Kemudian Zaid bin Sabit tidak mau kalah. Hari ini ya, coba lihat tanganmu, kata Zaid bin Sabit. Kemudian Ibnu Abbas memperlihatkan tangannya. Begitu diperlihatkan tangannya, faqabbalaha Zaid. Tangannya dicium oleh Zaid bin Sabit. Seraya mengatakan, hakadza umirna an naf'ala bi ahli baitin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan keluarga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini menjadi sebuah dasar hukum diperbolehkannya seseorang untuk apabila berjabat tangan mencium tangan orang yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad, beliau Imam Bukhari mengatakan, sahabat Suhaib mengatakan, ra'aitu Aliyan yuqabbilu yadal Abbas wa rijlaihi. Sahabat Suhaib mengatakan, saya ini melihat Sayyidina Ali mencium tangannya Abbas, paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma tangan saja, wa rijlaihi, dan kakinya. Kakinya dicium oleh Sayyidina Ali. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan pernah suatu ketika saat Imam Muslim ini bertemu dengan gurunya yaitu Imam Bukhari, karena begitu kagumnya. Ada orang alim, ada ahli hadis, orang soleh, warok, ahli ibadah. Beliau kagum, mengatakan apa yang dikatakan oleh Imam Muslim, da'ni hatta aqbila rijlaika ya ustadal ustadin wa ya sayyidal muhaddisin. Kata Imam Muslim, biarkan saya mencium kedua kakimu wahai gurunya para guru, wa sayyidal muhaddisin, dan pemimpinnya para ahli hadis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Luar biasa. Imam Muslim sampai beliau itu minta izin kepada gurunya, Imam Bukhari, izinkan saya mencium kaki Anda. Itu adalah akhlak dari para ulama-ulama kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pernah juga ada dua orang Yahudi yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan suatu ayat. Kemudian setelah bertanya, begitu dijawab oleh Rasulullah, merasa puas, merasa senang. Apa yang dilakukan? Nashhadu annaka nabiyyun. Sungguh saya bersaksi bahwa engkau adalah seorang nabi. Kata orang Yahudi. Bukan cuma seperti itu. Faqabbala yadayhi wa rijlaihi. Orang Yahudi tersebut sampai mencium tangan Rasulullah dan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersaksi bahwa engkau adalah seorang nabi. Tapi sayang tidak mau masuk ke dalam Islam, padahal yakin bahwa Rasulullah itu adalah seorang nabi. Kemudian mengenai hadis ini, apa pendapat dari beliau seorang tokoh ulama Saudi, Syekh Al-Utsaimin, seorang tokoh ulama yang begitu hebat, yang begitu alim, di dalam mengomentari hadis ini, faqabbala yadayhi wa rijlaihi anna hadaini ar-rajulaini qabbala yadan nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sesungguhnya kedua orang Yahudi itu mencium tangan dan kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa aqarrahuma ala dzalik, dan menyetujui perbuatan tersebut. Luar biasa. Ini dari Syekh Utsaimin. Beliau adalah tokoh petinggi ulama Saudi Arabia. Kemudian, wa fi hada jawazu takbilul yadi warijli lil insan al-kabir asy-syaraf al-alim. Dan pada hadis ini kesimpulannya, walhasil, bolehnya seseorang itu mencium. Apa yang dicium? Tangan seorang manusia yang mulia, kaki manusia yang mulia, yang dianggap mulia. Kadzalika takbilul yadi warijli minal abbal Hal seperti itu boleh dilakukan, mencium tangan, kaki kedua orang tua kita, ayahanda kita, ibu kita, boleh kita cium. Hadisnya kuat, yang meriwayatkan Imam Bukhari, imam-imam yang lain. Sahabat dengan sahabat mencium tangan sahabat, sahabat mencium tangan Rasulullah. Bahkan ada sahabat mencium kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah merupakan dalil diperbolehnya seseorang apabila bertemu salim mencium tangan orang yang dianggap mulia. Kata Syekh Utsaimin, seorang ulama, orang yang lebih tua daripada kita, yang kita hormati, dalam rangka apa? Ta'ziman wa ikraman, untuk memuliakan orang tersebut, untuk menghormati orang tersebut. Jadi jangan pernah di saat kita melihat orang bersalaman kemudian dicium tangannya, oh itu nggak boleh, haram, syirik bahkan. Nah, ini terlalu melampaui batas. Mensyirikkan sesuatu yang tidak syirik itu sama saja menganggap kafir. Karena syirik itu adalah bagian daripada kekafiran. Di saat kita menuduh orang lain itu syirik, sama seperti halnya kita menuduh orang lain kafir. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, menuduh saudaranya itu kafir, maka tuduhan itu akan kembali kepada yang penuduh. Satu kalimat yang apabila sudah lepas dari lisan kita, yang tidak akan pernah bisa ditarik kembali, adalah tuduhan kita terhadap orang lain, yaitu tuduhan pengkafiran. Apabila kita menganggap orang lain itu, kamu itu sudah kafir, sudah kufur, sudah syirik, itu ucapan tidak bisa kita ralat lagi. Dia akan lepas dan dia akan kembali kepada salah satu orang yang dituduh. Yang dituduh apabila tidak terbukti, maka tuduhan itu akan kembali kepada yang menuduh. Oleh karena itu, di dalam ikhtilaf, perbedaan, hendaknya kita itu berlapang dada. Selama itu ada dalilnya. Mencium tangan ada dalilnya. Bukan cuma tradisi, bahkan ini menjadi sunnah yang sudah menjadi tradisi di negara kita. Sunnah yang sudah mentradisi itu luar biasa. Sudah sunnah, sudah mentradisi, Masya Allah. Ada yang mengatakan tidak boleh orang itu sujud dan ruku kepada manusia. Sujud dan ruku itu hanya kepada Allah saja. Ini juga melampaui batas. Apakah di saat kita itu sholat di depan Ka'bah, kita itu sujud dan rukunya untuk Ka'bah? Tidak. Kita sujud dan rukunya itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Ka'bah itu ada simbol sebagai kiblat umatnya, kiblat umat Islam. Kita mengagungkan Ka'bah, memuliakan Ka'bah karena Ka'bah itu diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersalaman dengan orang alim, bersalaman dengan orang-orang yang sudah sepuh, dengan orang tua kita, cium tangannya dalam rangka untuk memuliakan mereka, bukan berarti kita menyembah mereka. Dan dalilnya sahih Bukhari. Imam Bukhari di dalam kitabnya Adabul Mufrad, bahkan sampai Imam Muslim mengatakan seperti itu, dakni, izinkan saya wahai guruku untuk mencium kedua kakimu, ya ustadzal ustadzin, wahai gurunya para guru, wa ya sayyidal muhaddisin, wahai pemimpin para ahli hadis. Semoga ini menjadi tambahan ilmu untuk kita semua dan kita bisa mengambil manfaatnya. Mohon maaf, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.